Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Feni Novitasari dengan NIM 210552338. Kemudian teman saya Reksa Jun Maharani Sukma Cahaya dengan NIM 21055526015. Kemudian Rohyati Yulianti dengan NIM 2205526.002. Kami dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Di Kubang, Semarang. Kami membuat video ini guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Pengauditan 2. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang SA 505 konfirmasi eksternal. Kemudian ruang lingkup materi yang akan kami bahas yaitu definisi konfirmasi eksternal. Kedua, istilah-istilah untuk tujuan standar audit. Yang ketiga, prosedur konfirmasi eksternal. Yang keempat, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Kemudian yang kelima, hasil prosedur konfirmasi eksternal. Kemudian yang terakhir, konfirmasi negatif. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, definisi konfirmasi eksternal, yaitu konfirmasi eksternal yaitu bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Kemudian istilah-istilah untuk tujuan standar audit. Yang pertama, permintaan konfirmasi positif, yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Kemudian, permintaan konfirmasi negatif, suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Kemudian, tanpa respon adalah suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Kemudian yang terakhir, penyimpangan. Penyimpangan adalah suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk konfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Materi selanjutnya, prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Ketiga, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Kemudian yang terakhir, mengirimkan permintaan termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau diminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain. Atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan atau side agreement. Kemudian yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atau permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal
pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, seorang personel institut keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau peraturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditunjukkan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk diminta konfirmasi. Kemudian yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup yang pertama, asersi yang ingin dituju, kedua, resiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik termasuk resiko kecurangan, yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi, kemudian pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa, kemudian metode komunikasi, sebagai contoh bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Kemudian orientasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Kemudian yang terakhir, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Sebagai contoh, jumlah faktur secara individual dibanding total saldo. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi. Suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun, ada resiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi itu adalah benar. Auditor dapat mengurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak dinyatakan jumlahnya atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi, dan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, pengguna metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasi. Penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat, termasuk memeriksa validasi beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Kemudian yang terakhir, menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindakan lanjutan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Rohyati. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Feni atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan dari konfirmasi eksternal dalam bab penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk
mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk resiko kecurangan dan sifat, saat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Yang keempat, jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan standar audit nomor 260. Auditor harus juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan standar audit 705. Kewajaran atas penolakan manajemen yaitu suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk peroleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan-alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut karena resiko penolakan manajemen tersebut. Mungkin mengidentifikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi dalam hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan standar audit nomor 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan standar audit nomor 240. Prosedur audit alternatif yaitu prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tak dibalas yang ada dalam prosedur standar audit ini. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor. Hasil prosedur konfirmasi eksternal yaitu keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi.
Yang pertama, jika auditor mengidentifikasikan faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Yang kedua, jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lain. Tanpa respon. Dalam kasus tanpa respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan pendapat auditor berdasarkan standar audit nomor 705. Penyimpangannya yaitu auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Dalam standar akuntansi, maksud saya dalam standar audit ya, nomor 505 disebutkan bahwa keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi yaitu standar audit 500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada dampak yang pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa risiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Risiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keadaan respon mencakup diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Yang poin kedua adalah respon yang diterima secara elektronik sebagai contoh dengan faksimili atau email mengandung resiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan risiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti ini aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validitas identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Sebagai contoh, melalui enskripsi, tanda tangan digital, elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. Penjelasan yang ketiga yaitu jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan untuk menangani risiko.
Resiko tersebut yaitu yang pertama, respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang kedua, seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Yang ketiga, integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Sedangkan penjelasan selanjutnya yaitu auditor diharuskan oleh standar audit nomor 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak konfirmasi sebagai contoh pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email, auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan. Pengguna suatu respon telah kembali ke auditor secara tidak langsung, sebagai contoh karena pihak yang dikonfirmasi salah mengirimkan konfirmasi kepada entitas daripada mengirimkan kepada auditor. Auditor dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Selanjutnya, dengan sendirinya, suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis. Maksud saya merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. Namun, pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi, auditor mungkin dapat tergantung kondisi, meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung pada auditor. Jika respon seperti tersebut tidak diterima, sesuai dengan auditor, maka mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keadaan respon tersebut sebagai bukti audit. Respon yang tidak dapat diandalkan, pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan standar akuntansi nomor 240. Jika tidak direspon, contoh prosedur audit alternatif yang dilakukan oleh auditor mencakup untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Selanjutnya, untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak
teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan standar audit nomor 315. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi, atau suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya, yang memerlukan evaluasi sesuai dengan standar audit 240. Pengguna suatu respon atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Salah satunya yaitu dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi, yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti ini dapat mencakup informasi yang tersedia untuk menggunakan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Kemudian ada faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen, mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian diidentifikasi auditor seharusnya oleh standar audit nomor 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasikan adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Reksa. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Feni Novitasari dan Mbak Rohayati Yulianti atas waktu yang diberikan untuk melanjutkan presentasi dan pembahasan tentang konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif adalah merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substansi tunggal. Untuk yang ditujukan, suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian dalam material dan pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat semua hal dalam hal berikut. Yang pertama, auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian dalam material adalah dengan tingkatnya rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi dalam pengendalian yang relevan dengan asersi. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi dalam prosedur konfirmasi negatif dan terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi,
atau kondisi yang kecil dan homogen. Dan yang ketiga, diharapkan dalam suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang terakhir keempat, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan dalam permintaan konfirmasi. Nah, dalam kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Dan oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif dan menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidakpastian atau ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna. Informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Sebagai contoh, dalam pemilik rekening bank ya, kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun, kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka yakin saldo akun mereka tercatat lebih besar. Dan oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil, namun mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji dalam saldo tersebut. Selanjutnya, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Secara pengevaluasian atas bukti yang diperoleh, pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak dapat direspon. Atau yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Jadi, dalam pengevaluasian oleh auditor, ketika dengan memperhitungkan prosedur, auditor lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat
dan telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang dituntut dalam standar akuntansi nomor 330. Nah, sekian presentasi dari kami. Tapi dari kesimpulan yang kami presentasikan tentang SA 505, saya akan menyimpulkan konfirmasi eksternal adalah prosedur konfirmasi eksternal, prosedur audit di mana auditor meminta informasi atau konfirmasi langsung dari pihak ketiga yang independen dari entitas yang diaudit. Tujuannya adalah untuk memperoleh audit yang cukup dan layak terkait dengan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan. Namun, auditor harus tetap mengendalikan prosedur ini dengan baik dengan memberi informasi yang dikonfirmasi. Dalam memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi atau mendesain permintaan konfirmasi dan mengirimkannya. Dan kesimpulan kedua, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan beberapa hal. Auditor harus meminta penjelasan mengenai alasan kenapa penolakan dan mencari bukti tentang validitas atau validat. Dengan alasan tersebut, kemudian auditor harus mengevaluasi implikasi penolakan terhadap penilaian risiko dalam kesalahan penyajian materi yang relevan dan termasuk risiko kecurangan dan melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang andal. Dan ketiga, hasil prosedur konfirmasi eksternal. Jika auditor menemukan faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mencari bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan tersebut. Jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, auditor harus mengevaluasi implikasikan tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian materi yang relevan, termasuk risiko kecurangan, dan melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang andal. Jika auditor tidak memperoleh respon, maka auditor harus melakukan investigasi untuk menentukan apakah itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Dan yang keempat adalah konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit tunggal untuk risiko yang ditujukan untuk kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali terdapat beberapa hal tertentu yang terpenuhi. Misalnya, auditor harus menentukan bahwa risiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Sekian kesimpulan dari kelompok kami tentang SA 505. Demikian presentasi dari kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT.
Dan sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyajikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih dan dimakan di kota baru. Kuucapkan terima kasih atas semua dan perhatianmu. Jangan lupa like and comment, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.